Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan mencoba membuat sebuah video tentang software Tableau. Tableau adalah sebuah software yang membantu manajemen dalam mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan visualisasi data. Nah, Tableau ini didirikan pada bulan Januari tahun 2003 di Amerika Serikat. Kamu bisa mendownload software ini di website tableau.com. Nah, di sini Tableau memiliki beberapa produk dan dari beberapa produk ini, produk utamanya yaitu Tableau Desktop, Tableau Server, dan juga Tableau Online. Produk-produk Tableau ini bisa didapatkan secara berbayar. Tetapi apabila kamu penasaran seperti apa penampilannya, seperti apa Tableau ini, kamu bisa mendownloadnya secara gratis dengan versi trial 14 hari. Nah, kita mencobanya, mendownloadnya yaitu Tableau Desktop. Nah, di sini ada try it for free. Nah, di sini diminta untuk masukkan nama email, lalu di-download. Nanti setelah kita download, nanti kita akan melakukan instalisasi. Setelah diinstal, nanti kita akan melakukan registrasi. Di registrasi itu nanti kita mengisikan data nama, alamat email, negara, dan juga provinsi. Nah, selain dari Tableau berbayar ini, Tableau juga memiliki produk yang bisa di-download secara gratis. Bisa diambil dari menu community. Nah, di sini yang bisa di-download secara gratis seperti Tableau Public dan Tableau Academic. Contohnya Tableau Public. Nah, di sini bisa mendownloadnya dengan memasukkan alamat email saja, langsung download. Saya telah mencoba kedua versi tersebut, versi yang trial 14 hari dan juga versi gratis yaitu Tableau Public. Nah, Tableau gratis ini memiliki kekurangan yaitu fitur-fiturnya terbatas dibandingkan Tableau yang berbayar. Nih, misalnya ini adalah interface dari Tableau berbayar. Ini saya ada yang versi trial 14 hari. Nah, di sini untuk connecting datanya itu ada dua versi, yaitu dari file dan juga dari server. Untuk dari file ini seperti data-data yang bersifat statis, seperti Excel, PDF, dan juga banyak yang lain. Nah, ini seperti TXT dan lain-lain. Dan juga untuk connecting melalui server ini data-data yang bersifat dinamis seperti MySQL, terus banyak lagi yang lain. Nah, ini adalah tampilan interface dari Tableau yang berbayar. Untuk Tableau yang gratis, ini adalah tampilan interface-nya. Connecting-nya tuh kalau file ini adalah menu-menunya bisa melalui ini, dan juga untuk yang server bisa melalui ini juga, Google Sheet dan lain-lain. Nah, pada video ini saya akan mencoba untuk mendemokan mengolah data menggunakan Tableau. Nah, saya akan inputkan data saya melalui Excel. Nah, data yang saya gunakan itu adalah data perairan Indonesia tahun 2007 sampai 2012. Kenapa data ini saya gunakan? Karena saya akan mengolah data, memprediksi data ini untuk tahun-tahun berikutnya. Dan juga Tableau ini bukan hanya bisa untuk memprediksi, bisa juga untuk klasifikasi, bisa juga untuk mapping data, banyak yang lainnya banyak yang lainnya untuk melakukan visualisasi data. Nah, ini contohnya saya input data. Lagi proses. Nah, ini adalah tampilan setelah saya menginputkan data. Untuk penjelasan
berikutnya tentang tampilan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana menggunakan Tableau untuk visualisasi data serta menggunakan fitur khusus yaitu forecasting atau prediksi. Nah, sebelumnya tentang Tableau sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, langsung saja kita cobakan bagaimana sih Tableau ini untuk mempreviewkan data atau visualisasi data serta prediksi. Nah, teman-teman bisa lihat data yang akan digunakan, yaitu data perairan Indonesia dari tahun 2007 sampai 2012. Nah, nantinya saya akan cobakan menggunakan data ini untuk prediksi jumlah kapal di Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada di pojok kiri bawah, itu bacanya sheet 1. Nah, teman-teman klik. Nah, lalu muncullah halaman dashboard atau halaman awal untuk mengolah datanya. Nah, untuk contoh awal, saya akan mencoba tampilkan visualisasi nama provinsi serta jumlah kapalnya di masing-masing provinsi. Nah, caranya teman-teman tinggal klik nama provinsi, lalu tekan kontrol, tahan, lalu tekan atribut jumlah. Nah, lalu secara otomatis Tableau menampilkan grafik rekomendasi untuk kita. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih nih. Ada yang bentuknya horizontal, ada yang vertikal, lalu ada yang tree maps. Nah, saya cobakan menggunakan yang horizontal dulu. Kita klik. Nah, lalu akan muncul nama provinsi serta grafik jumlah kapalnya di masing-masing provinsi. Nah, teman-teman bisa lihat di Aceh contohnya. Itu berjumlah kisaran 36.000 kapal. Nah, paling banyak itu ada di Maluku. Sebanyak kurang lebih 318 kapal. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana Tableau memvisualisasikan data. Nah, contoh lain yang bisa menggunakan grafik yang tree maps. Dia akan menampilkan nih grafik yang Maluku yang paling tinggi, yang paling besar. Mengapa? Karena yang memiliki jumlah kapal paling banyak. Nah, oke, mungkin ini untuk contoh sederhananya. Nah, berikutnya saya akan coba mempresentasikan atau mentutorialkan bagaimana cara forecasting ya di Tableau. Nah, kita hapus terlebih dahulu nih data yang kita select tadi, atributnya. Tekan atributnya, lalu tekan delete. Nah, untuk memulainya, saya akan menggunakan 3 atribut saja. Yang pertama itu ada nama provinsi, lalu ada jumlah dan tahun. Nah, di sini karena tahun dideteksi sebagai nominal ya atau angka, padahal dia adalah date. Bagaimana cara mengganti tipe datanya? Teman-teman tinggal klik di pojoknya nih berbentuk tagar, klik, lalu pilih tipe data dari tahun. Nah, berhubungan datanya hanya tahun, kita pilih date. Sedangkan date and time itu untuk menampilkan ya tahunnya, tanggal, bulan serta waktu. Nah, lalu tadi pindah ya atribut dari measure ke dimension. Selanjutnya kita pilih ya nama provinsi, tekan kontrol, tahan, pilih tahun, lalu jumlah. Nah, lalu secara otomatis Tableau akan merekomendasikan jenis grafik yang kita perlukan. Nah, pilih nih line. Nah, teman-teman bisa lihat muncullah grafik dari jumlah kapal berdasarkan provinsinya. Paling tinggi Maluku tadi ya. Maluku paling tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencontohkan satu provinsi untuk diprediksi jumlah kapalnya di tahun-tahun berikutnya. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal klik aja. Ini nama provinsi. Klik, tahan, lalu di drag dan dropkan ke kolom filter. Nah, secara otomatis muncul option. Nah, teman-teman tinggal pilih aja provinsi apa yang ingin ditampilkan gitu. Saya sekarang coba pilih Aceh. Lalu apply.
dan klik OK. Nah, ini salah satu contohnya grafik jumlah kapal dari tahun 2007 sampai tahun 2012 di Provinsi Aceh. Nah, bagaimana cara forecastingnya? Pada grafik, teman-teman tinggal klik kanan, lalu ada pilihan forecast, lalu pilih show forecast. Nah, lalu otomatis dia akan menampilkan hasil prediksinya atau forecastingnya. Nih, maka di tahun 2013 nantinya adanya peningkatan ya dari tahun sebelumnya sebanyak kisaran 6.000 sekian. Nah, tapi ini belum akurat. Bagaimana cara membuatnya lebih akurat? Nah, kita setting dengan cara klik kanan lagi pada grafik, lalu pilih forecast, lalu pilih forecast option. Nah, teman-teman juga bisa menambah prediksi berapa bulan atau berapa tahun yang akan datang itu dengan cara pilih until. Nah, pilih tahunnya. Nih, kita coba tahun 2014 dan kita bikin forecast modelnya custom untuk hasil yang lebih akurat. Pilih trennya menjadi aditif. Nah, lalu klik OK. Nah, dapat kita lihat bersama bahwasanya di tahun 2013 dan 2014 terjadinya penurunan. Nah, bisa kita lihat yang awalnya dia itu 4.000-an ya, jadi 3.000 sekian, lalu tahun 2013 menjadi 2.000 dan di tahun 2014 menjadi 1.680. Nah, bagaimana sih kita ingin memastikan bahwasanya hasil ini benar-benar akurat? Nah, di Tableau itu sendiri menyediakan sebuah fitur yang namanya MAPE. MAPE itu untuk apa? MAPE itu berbentuk persenan dari hasil akurasi prediksinya. Cara melihatnya gimana? Teman-teman klik kanan kembali pada grafik, lalu pilih forecast lagi, lalu describe forecast, lalu pada tab menunya pilih yang model. Nah, teman-teman bisa lihat di quality matrixnya pada MAPE itu sebesar 23,3%. Nah, karena angkanya kecil, persennya kecil, bukan berarti hasilnya itu atau akurasinya itu buruk. Nah, karena ada ketentuan dari MAPE itu sendiri. Jika hasil MAPE itu kurang dari 10%, maka akurasinya sangat baik. Nah, sedangkan jika kurang dari 20%, maka hasilnya adalah baik. Dan selanjutnya, jika hasil MAPE-nya itu kurang dari 50%, berarti dia cukup baik. Berhubung hasil yang kita dapat di antara 20 dan 50 ya lebih mendekati yang 20% ya, maka bisa kita kategorikan hasilnya cukup baik dengan nilai akurasi MAPE-nya itu sebesar 23,3%. Nah, lalu close. Nah, jadi itulah teman-teman bagaimana menggunakan Tableau untuk visualisasi data serta forecasting ya. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh rekan saya di awal tadi dan penyampaian saya tadi bisa membantu teman-teman untuk memvisualisasikan data serta menggunakan fitur-fitur khusus yang ada pada Tableau. Nah, sekian dari kami. Kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.